Baik, mohon ini coba saya lihat dulu namanya ya. Namanya disesuaikan dulu ya. Di setidaknya ada nama lengkap ini. Fazila nih, coba namanya nama lengkap tuh. Bima juga namanya nama lengkap. Diganti namanya. Rifki dan Rus juga mohon nama lengkap. Di rename. Baik, jadi hari ini kita ada eh, apa ya? Materi apa namanya desain dan advertising kreatif. Jadi kita akan belajar masalah design dan creation dan hubungannya dengan eh, kreatif strategi ya. Jadi eh kita akan mata kuliah ini adalah mengkaji desain ya, desain dan kreatif dan nanti dikaitkan dengan strategic marketing. Bagaimana menjadi kreatif gitu kan? Dan kalian ini kalau misalkan suatu hari nanti kerja di ya di periklanan atau instansi lainnya gitu ya, akan tentu pernah dengar namanya departemen kreatif gitu ya. Dan departemen kreatif itu apa kan gitu. Jadi departemen kreatif itu biasanya ada kreatif tim, ada art director gitu biasanya. Tapi biasanya di dalam art director bawahnya kreatif tim gitu. Bisa juga kayak gitu. Nah, sebenarnya eh, mata kuliah ini apa ya dijalankan dengan diikuti oleh sebenarnya semua mahasiswa bisa sih, cuman karena ini dikaitkan dengan apa namanya kreatif dikaitkan dengan strategic marketing. Dengan demikian eh, tidak tidak apa ya tidak selalu eh, ya karena berkaitan dengan strategic communication. eh, Tidak selalu hubungannya bisa aja dengan PR gitu, bisa aja. Tapi kayaknya tidak bisa diterapkan di jurnalistik sih, sebenarnya kayak gitu. Nah, saya pantesan ini saya ingin ngasih ini sebenarnya. Ini belum di-share ya. Jadi kreatif design itu apa kan gitu ya. Kemarin berbagai dari kawan kalian sudah saya udah memberikan suatu itu apa namanya suatu tugas bagaimana kalian mendefinisikan desain, kreatif, dan strategi. Dan saya sudah mendapatkan feedbacknya. Jadi sekarang eh, apa sih yang menjadi kreatif gitu ya? Bagaimana menjadi kreatif? Hubungannya dengan desain itu minggu depan. Dan sebenarnya apa sih relevansinya kedua ini? Sebelum saya sebelum saya jelaskan, saya mau sharing dulu ya. Jadi saya ini sudah ngajar kreatif dan design thinking ini udah lama sebenarnya. Kalian bisa lihat di sini, saya itu mengajar sejak, coba kita lihat ada nggak sih? Oh, nggak dikasih lihat. Ya, sejak sini nih 2015. Jadi udah 8 tahun mengajar creative thinking. Jadi namanya dulu itu namanya creative thinking. Terus di UPN itu sebenarnya ada, dulu lihat tuh, 2011 bahkan tuh. Ada bahan-bahan kuliah nih sejak 2012. Ada nama ininya, mata kuliahnya adalah art visualisasi. Saya ngajar apa di situ? Nah, itu ngajarnya saya melakukan kurasi-kurasi dan kita mengkaji berbagai eh, hal-hal yang berkaitan dengan seni, ya, dengan seni dan visual art. Dan ini juga ada gabungan antara lain visual communication. Jadi visual communication pada waktu itu dimasukin ke art visualisasi. Nah, visual communication itu eh, ini contohnya ya.
kinestesis, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan berbagai cara kita melihat, ikonologi, foto apa namanya, type tipologi, type ya tipologi, dan hal-hal lain yang berkaitan, dan itu dipisah, itu dijadikan satu, tapi sekarang dipisah. Jadi komunikasi visual ada sendiri, lalu kemudian visualisasi art dimasukin ke sini, sama critical thinking juga dimasukkan ke sini. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, ada visualisasi art, ada creative thinking, dan di dalam visual art ada design principle sama element of art. Nah, apa sih sebenarnya kreatif itu? Ya, kreatif itu sebenarnya kalau kamu di tempat kerja, kamu akan banyak mendengar orang berkata kreativitas gitu ya. Tapi banyak dari kita menganggap bahwa kreativitas itu sesuatu yang ya bakatnya kreatif gitu. Sebenarnya semua orang itu berkaitan dengan kreatif. Semua itu punya kemampuan untuk eh, apa ya? Untuk bisa kreatif. Kalau misalkan kita ambil ke ini lain ya, ke mata kuliah saya yang dulu gitu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya bicara kreatif itu selalu berkaitan dengan tindak tanduk orang yang unusual atau dishonest. Way of thinking itu ini ya, eh, apa sih kreatif? To make something new, kreatif impulse, imajinatif, seperti done in unusual, often dishonest way. Nah, ini nih eh, kreatif ini dihubungkan dengan itu gitu. Bahkan saya menggambarkan bahwa kreativitas itu melanggar hukum gitu ya. Kreatif itu dikaitkan dengan melanggar hukum. Saya bahkan waktu itu menyarankan kalian kalau mau tahu kreatif, tonton film ini namanya Ocean Eleven, Ocean 12 sama Ocean 13. Itu menunjukkan adanya kreativitas. Nah, kreativitas itu sebenarnya kalian tuh melihat pola, dan di dalam pola itu ada sesuatu yang tidak tidak semestinya. Jadi, walaupun ada sesuatu yang bisa dilakukan, tapi kamu tidak melakukan itu dan kamu menggunakan cara yang lain. Nah, permasalahan utamanya adalah banyak orang tidak paham apa itu masalah. Masalah itu sebenarnya ya apa yang diinginkan tidak sesuai gitu aja. Masalah itu seperti itu gitu ya. Sekarang contohnya, ini sekarang coba saya mau tanya kepada kawan-kawan kita di sini. Saya panggil saja nih. Bima nih, Bima ada nggak? Ini 162 Ada Bima. mas. Nah, Bima, tolong diganti dulu namanya, nama lengkap. Itu udah nama lengkap saya, Pak. Bima satu belum ini. Ya udahlah. Tapi hanya kamu yang namanya Bima kan nggak ada yang lain. Nama lengkap saya itu, Pak. Bima aja. Oh, Bima aja, nggak ada, bukan dua gitu. Oh, menarik juga Iya, ya. Oke, oke. Bima. Artinya tidak ada lagi ya Ya, 162 Bima. Oke, Bima, saya mau tanya kepada kamu. Eh, Permasalahan, terkait dengan permasalahan. Tadi saya katakan bahwa permasalahan itu sebenarnya simpelnya adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini lagi ramai-ramai sekarang nih sesudah pemilu. Menurut kamu, eh, permasalahan apa kalau misalkan kita mengkaitkan ini nih? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Sesuai pemilu ini apa kira-kira nih yang nggak sesuai kenyataan? Waduh, kenapa waduh? Suaranya hilang. Oke, atau kontroversial aja, Pak. gimana gimana? Iya, takut kontroversial aja. Tapi Oh, kalau oh, pertanyaan yang seperti tadi, oh, ya bilang saja yang saya pilih bukan yang naik jadi presiden, Pak. oh itu, Itu contoh. itu saya tahu ya. Jadi kamu punya keinginan, tapi
tidak tidak terrealisasi kan gitu kan ya. Itu kan masalah kan? Ya. Jadi sebenarnya kita terbuka saja dengan hal-hal seperti ini dan kita bisa melihat dari berbagai sisi gitu ya. Eh ya masalah seperti itu ya. Eh, Kamu menginginkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan keinginan. Apa hubungannya sama kreatif? Kreatif itu punya kemampuan melihat adanya pola, tapi kamu mau keluar dari pola itu gitu. Makanya kalau orang bilang begini, oh itu hasilnya out of the box. Jujur terus terang saya agak gimana dengan kata-kata out of the box itu gitu. Out of the box itu seperti apa gitu kan ya. Tapi itu sering dipakai di berbagai forum gitu. Itu tolong dong buat out of the box katanya. Nah, artinya apa? Dia menuntut kreativitas di situ. Dia yang tidak ingin ada yang mainstream, tidak ingin ada yang mediocre, tidak ada yang ya tidak ada yang ngikut-ngikut linear gitu. Nah, itu masalah tuh. Sebenarnya saya pengen yang linear-linear aja kan supaya cepat selesai gitu. Tetapi kadang-kadang klien meminta itu kreativitas gitu. Kreativitasnya yang seperti apa? Nah, ini yang jadi masalah tuh di situ. Nah, kreatif ini tidak usah dikhawatirkan karena semua orang bisa kreatif. Semua orang bisa kreatif. Jadi eh, bagi orang-orang di periklanan, fenomena-fenomena yang seperti ini itu eh, dia akan merasa wah itu kan hasil kreativitas gitu. Kayak gitu. Makanya di orang-orang periklanan tuh hal-hal yang kayak gini nggak pernah banyak diperdebatkan gitu. Karena mereka melihat bahwa ya itu kan gimana gitu kan. Makanya di periklanan itu yang namanya markup hal yang biasa. Nggak ada aturan untuk tidak boleh markup. Gratifikasi ya memang kasih aja gratifikasi, nggak ada peraturannya gitu. Agensi atau prinsipal atau siapa-siapa yang melakukan gratifikasi. Entertainment misalkan begitu ya. Eh, ada biaya entertainmentnya. Itu hal yang biasa itu di dunia kreatif. Makanya kalian kalau mau kreatif, ya jangan kerja di suatu lingkungan yang mana peraturannya itu mengekang kalian atau mengekang cara berpikir kalian. Berpikir itu bebas, sebebas-bebasnya. Jadi di sini dituntut adalah kamu kebebasan berpikirnya bisa menyelesaikan masalah atau tidak gitu. Nah, ini adalah salah satu orang yang sangat dikenal nih namanya Rick Rubin, the man of the hour nih. Nah, ini this hour ya bukan other hour. This Rubin adalah Rick Rubin. Coba nanti kita tanya kepada khalayak nanti tapi ya. Ini adalah orang yang menurut saya sangat kreatif dan nanti kreativitasnya akan saya jelaskan di beberapa eh, waktu ke depan. Nah, ya artinya kreativitas itu bisa dikerjakan. Inilah susunannya ya. Nanti kamu bisa ini bisa kamu baca sendiri. Nah, ini juga tadi saya sudah jelaskan ya bahwa saya apa namanya menulis, copywriting, screenwriting, saya ngajar creative thinking, design dan creative thinking udah 9 tahun ya udah lebih lah. Dan kemudian nah apa sih sebenarnya kreatif? Kreatif itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan otak, otak ini kita kayak binaragawan, udah kokoh, oh, apa ya, otot-ototnya sudah mantap itu gitu. Nah, udah mantap dan kemudian kita ini eh, kalau mau otot-ototnya berkembang seperti orang ini gitu, bagaimana dengan otak-otaknya juga harus harus kayak begini nih. Kalau kalau otak kita tuh harus apa tuh harus kokoh gitu. Caranya gimana? Ya kita baca buku, kita keluar, kita ngobrol, kita main game gitu kan. Kita melakukan logical dan experimental thinking. Nah, itu cara kamu bisa melatih otak kamu gitu. Nah, orang yang nggak pernah baca buku, nggak pernah ke perpustakaan, tidak bermain puzzle, tidak bermain game, itu biasanya otaknya nggak kokoh gitu. Karena apa ya, ya tidak terbiasa gitu dengan hal-hal seperti ini. Nah, sekarang let's imagine. Nah, ini kita bermain-main lah di sini ya. Eh, saya panggilkan nih, selain Bima, selanjutnya adalah saya cari dulu nih yang Bay Haki. Ada nggak Bay Haki nih?
Baihaqi. Nah, Baihaqi kayaknya sedang di mana itu? Ini ada Zoom user nih, siapa nih? Zoom user nih siapa nih? Paling terakhir nih masuk Zoom user nih. Siapa ini? Ganti namanya ya. Jadi nama Ruth Maria sudah. Siapa yang panggil Ruth Maria? Ada Ruth Maria. Halo Bang, Ya, apa suara saya terdengar? ya, terdengar dengan baik, Ruth. Ruth, saya mau tanya sebagai kamu. Tadi saya ngomong bahwa yang namanya kita mau kreatif, kita harus ini lakukan ini nih. Do games of puzzle, play logical, experimental thinking. Sekarang saya mau ngajak kamu untuk melakukan experimental thinking. Ruth, saya tanya, universe itu terbatas atau utuh atau tidak utuh atau terus berkembang atau gimana? Punya nih, Kalau menurut saya sendiri sih, universe itu tidak terbatas sih Bang, karena emang ya tidak terbatas aja. tidak terbatas. Jadi terus berkembang gitu ya. Ya, jadi terus berkembang ya. Terima kasih, Ruth. Sekarang saya tanya lagi nih, Bintang Rehandani. Iya bang, Ya, saya mau tanya, alam semesta ini, universe ini terus berkembang atau sudah ada ujungnya gitu? Atau gimana? Atau kamu punya penjelasan lain? kalau menurut saya ada ujungnya. Ada ujungnya. Kenapa ada Tapi ujungnya? karena eh, apa ya? Menurut saya alam semesta itu bukan tidak terbatas, tapi kitanya aja yang belum berhasil eksplorasi semuanya. Walaupun emang bakal sampai hari kiamat pun mungkin belum bisa gitu loh nyampe ujungnya. Tapi menurut saya bukan yang nggak terbatas gitu bang. Jadi alam Kitanya se- yang belum bisa eksplorasi gitu. jadi alam semesta itu terbatas, gitu kan? Iya, tapi kitanya yang belum bisa eksplorasi semuanya. Tetapi kita tidak bisa eksplorasi gitu. Oke, saya Ya, saya mau tanya sekali lagi nih Bintang. Bintang, artinya ya, kalau misalkan begini, saya mau tanya sama kamu. ya Kalau bang. alam semesta itu akan mengalami ending nggak? Waduh, berat ya. Iya, emang harus sampai situ orang kreatif berpikirnya. Hmm, Alam oke. semesta itu akan ada Alam ending semesta nggak? akan ada ending nggak? Mm-mm. Eh, secara utuh mungkin nggak bang. Semesta tidak ada endingnya gitu ya? Iya, Oh, tapi tapi kalau tata surya kita iya, oke, oke. Jadi alam semesta tidak ada endingnya, tapi tata surya kita tidak iya. tidak ada gitu. Tata surya kita ada endingnya. Oh, alam semesta tidak ada gitu. Iya, Oke, oke, itu menarik tuh. Tata surya ada endingnya, alam semesta tidak ada ya. iya, iya. Oke, tidak ada, tidak. Oke, terima kasih atas sharingnya nih. Siap bang. Oke, kita cari lagi yang lain nih, jawaban yang lain. Abian Ferdiansyah ada tidak? Iya bang, ada bang. Iya, coba kita tadi lagi bicara bahwa orang-orang kreativitas itu melakukan apa yang disebut dengan experimental thinking. Saya mau tanya kepada kamu, alam semesta itu Iya. punya ujung, terbatas, utuh, terus berkembang atau gimana? Dan udah ada tiga orang nih, kamu bisa lihat di layar. Ada dua Hmm. orang, katanya alam semesta tidak terbatas, itu kata Ruth. Kalau kata Bintang, alam semesta tidak terbatas, tapi kita tidak eksplorasi. Hmm. Kata Surya ada endingnya, tapi alam semesta tidak ada endingnya. Nah, menurut kamu gimana pendapat kamu? Menurut saya sependapat sama Ruth sih mas. Menurut saya alam semesta itu terus berkembang gitu, sama kayak kreativitas kita. Oke, Dari zaman yang terus berkembang,
kreativitas kita juga terus berkembang, ngikutin perkembangan zaman. Kayak sekarang mungkin Hmm. trennya beda sama tren yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu, Mas. Oke. Nah, sekarang terkait dengan masalah ending. Apakah dunia ini atau alam semesta ini atau tata surya ini berbeda atau mereka semua sebenarnya satu hierarki atau beda hierarki? Pertanyaannya kah, apakah ada ending dari semua ini gitu? Coba kalau kamu. Menurut saya sih, sepengalaman saya dan seilmu yang saya dapat, alam semesta mungkin ada endingnya, tapi endingnya itu yang kita nggak tahu bisa terjadi kapan. Tapi pasti Hmm, bakal ada endingnya gitu, Mas. tapi bakal ada endingnya. Iya, Oke, mari kita terima kasih Abian atas jawaban kamu. Nanti sama-sama. nanti kita kaji bersama. Jadi memang pertanyaan ini banyak jawabannya ya dari bagaimana kamu memandangnya. Tadi menarik apa kata kawan kamu siapa tuh? Bintang katanya Tarta Surya kita ada endingnya, tetapi kalau alam semesta tidak ada. Artinya dia membedakan antara tata surya dengan alam semesta gitu. Nah, artinya alam semesta ini luas, artinya di luar apa namanya, di luar ini kita, di luar apa namanya, di luar star system kita ada semesta lain gitu. Ada semesta lain yang mungkin saja tidak ada endingnya gitu. Nah, kalau kata Abian ada gitu ya, ada endingnya, ada endingnya. Nah, sekarang di eh, kita lihat ya experimental thinking. Andaikan dunia itu adalah buku yang ditulis, ya, ah, ada dua pendapat. Artinya bukunya terus berjalan satu, ada bukunya yang sudah selesai ditulis. Ada dua pendapat itu. Nah, sekarang nanti kita cari tahu lah ya mana nih yang akan kita mengarah ke sana dan itu adalah dialog yang terus berjalan gitu ya. Nah, ini ada dua tadi. Nah, di how in your creative. Nah, ini ada ini ya, ada empatnya ya. Ada empatnya, ada enamnya. Gimana kreatif berkembang gitu ya. Nah, kreatif berkembang ini sebenarnya ada hubungannya dengan cara kita berpikir. Ya, ada how in thinking. Cara kita berpikir itu di mana semua ada terjadi di otak kita nih. Di otak kita ini ya, terjadi alam pikir kita terjadi di sini nih. Ya, kalau ditanya di mana itu alam pikir ya di sini. Nah, di sini bagian-bagian otak kita itu eh, semuanya adalah cara kita berpikir. Nah, salah satu teori, saya menyebutkan satu teori aja. Satu teori mengatakan bahwa sebenarnya otak kita ini kalau mengikuti dengan scientific evidence gitu ya, kita ini otak yang sebenarnya berkembang. Nah, berkembangnya seperti ini, maka kita ini sebenarnya ada otak paling kecil, otak yang di sini, dan otak paling luar. Kreativitas itu terjadinya di otak paling luar. Jadi di limbic system kita ya ada reasoning dan rationalize. Nah, di sini tuh ada apa? Di sini ada ya ada impuls gitu ya, ada impuls dan impuls ini terjadi ya ini juga salah satu teori lagi nih ada dua otak kanan dan kiri katanya. Kalau kreativitas di sini tapi menurut kabar berita kreativitas itu terjadi ya di sini nih. Ya, antara dua dua otak ini saling apa ya? Saling berhubungan gitu. Jadi kalau dua otaknya berhubungan, ya artinya kita semakin kreatif. Makanya otak yang sehat itu otak yang kanan kirinya aktif gitu. Nah, ada banyak ada banyak teori cara memperhatikan otak. Makanya ini contoh-contoh orang-orang dengan kemampuan spasial yang tinggi. Artinya otak di tengahnya itu tinggi. Jadi dia ngobrol kanan kirinya itu besar gitu. Bahkan si Einstein itu katanya kanan kirinya itu besar dia. Nah ini Einstein's brain. Makanya di sini tuh dia agak besar. Nah ini contoh-contoh orang dengan kemampuan spasialnya tinggi. Nah, ada Oprah Winfrey, ada Obama, ada Jimi Hendrix, ada pembalap, ada si dari apa namanya? Saya lupa nih yang suka nyanyi dengan Alison Krauss. Ya nanti saya kasih tahu ada namanya. Nah, why do we, how do we think ya? How do we think tuh hanya ada dua. Satu by repetition or by emotional trigger sebenarnya. Emotional trigger itu seolah-olah kayak otak kita itu dipatri gitu. Dus, gitu. Kalau misalkan sudah dipatri, nah ini electricity-nya itu akan muncul gitu ya.
Jadi electrical flow-nya itu eh, menyala gitu. Nah, makanya kita ini semakin tua, ada kecenderungan mengatakan, bukan ada kecenderungan, ada opini yang mengatakan otak kita semakin tua tuh semakin berat karena seratnya itu semakin banyak gitu. Nah, semakin banyak serat di otak, semakin banyak kita eh, bekerja seperti itu. Nah, kita balik lagi ke The How in Creative, mengkaji masalah ini ya. Ini kenapa nggak jalan? Oh ya ya sorry. The How in Creative itu mengkaji ini ya, how your brain works ya. Ya tadi saya katakan ya, pertama kita tahu ada sesuatu, kita break the rule dan kita menggunakan memori ya, dan kemudian juga logic dan juga rationality. Nah, ini kamu harus tahu makna-maknanya nih. Kalau impuls yang tadi tuh ya, impuls itu ketika satu satu apa ya, satu koneksi terjadi gitu ya. Memori ya ingatan-ingatan. Ingatan-ingatan itu sebuah data sebenarnya. Logika juga hampir sama dengan impuls. Impulsnya yang menyambungkan sehingga menjadi logika, dan rasionalitas juga sama. Bedanya logika dan rasionalitas itu, kalau logik itu adalah relasi, ya, relation, relation. Nah, rasional itu adalah correlation. Hmm. Oke. Sekarang saya mau tanya lagi nih ke kawan kalian. Ah, coba kita lihat. Wah, ini connecting terus ini. Siapa nih connecting nih? Apa namanya connecting ini? Halo, connecting. Namanya siapa kamu? Zakia Agil. Ada Zakia Agil? Ada, Bang. Ada suaranya nggak? Ada. Saya mendengar suara kamu dengan baik. Saya mau tanya sama kamu. eh, Kamu, eh, kita sekarang lagi membahas ini nih. Logika, relasi, dan korelasi. Nah, kalau saya mau tanya sama kamu. eh, eh, Kalau eh, ada pernyataan di berbagai media itu katanya, yang menang itu curang. Nah, itu relasi apa korelasi? Menurut saya relasi sih, Bang. Oh, relasi. Korelasi, korelasi, korelasi. Korelasi. Kenapa itu korelasi? Karena itu ada berdasarkan variabelnya. Jadi kayak kalau hitung-hitungan kayak gitu kan pasti ada data atau sampelnya. Jadi Mm-mm. kayak nggak mungkin asal bunyi aja. Itu sih, Bang, Hmm. menurut saya. Oke, terima kasih. Coba saya ini kan ya, saya kalau relasi itu artinya eh, tidak bisa diperdebatkan begitu? Bisa dibilang begitu sih, Bang. Iya. Nah, memang memang yang ingin saya sampaikan itu ya. Logika itu sepertinya tidak bisa diperdebatkan, tetapi memang ada logika-logika yang tersembunyi yang tidak mau diperdebatkan. Kayak gitu. Kalau korelasi itu sangat amat bisa diperdebatkan. Misalkan satu tambah satu sama dengan dua, itu logika itu relasi itu. Gitu. Tetapi kalau misalkan kita lihat kualitas, kualitas itu misalkan contoh yang tinggi itu ganteng. Gitu. Nah, itu korelasi itu harus ada datanya. Nah, ternyata kalau memang datanya, iya ternyata yang tinggi-tinggi itu ternyata biasanya cowok ya gitu, pacarnya banyak. Nah, artinya benar itu ganteng. Ternyata kalau di data orang pendek tuh jarang ada yang diperebutkan sama perempuan gitu. Misalkan saya nggak tahu juga. Nah, artinya itu korelasi gitu. Tapi korelasi juga berubah. Tapi kalau logika berubah tidak. Nah, kita coba tanyakan nih pada kawan kalian nih. Ayuni, Nismara, Azani. Iya, Mas. Ya, saya mau tanya sama kamu.
Kamu eh, bener tidak yang tinggi-tinggi itu ganteng? Kalau menurut saya sih nggak juga ya, tergantung gitu loh, nggak memukul rata bahwa semua orang yang tinggi itu ganteng atau cantik gitu. Oke, Tergantung sih, Bang. tergantung kan. Tapi mungkin nggak yang ganteng itu biasanya cowok ya, cowok yang tinggi itu dicari perempuan. Menurut saya mungkin aja sih, Mas. Mungkin. Kalau Iya. dalam pengalaman kamu, artinya kita semakin mengkerucut. Kamu lebih suka cowok pendek apa cowok tinggi? Kalau saya pribadi sih selama ini paling cowok tinggi semua ya Mas, karena saya juga Nah, pendek sih. Jadi rata-rata cowok juga lebih tinggi dari saya. nah, artinya ya tinggi itu sebagaimana laki-laki yang tinggi itu. Gimana gimana Mas? Kriteria tinggi itu berapa senti? Kalau menurut saya kayaknya di atas 170 kali ya. Wah, itu artinya saya gak ganteng itu. Saya saya 160 itu. Makanya ya terima kasih itu itunya. Coba ditolong didengar tuh laki-laki di kelas ini yang di atas 170 kalian nggak bakal dapat perempuan kayak Yuni nih. Nah, artinya tidak ya seperti gitu kan. Nah, itu tapi diperdebatkan. Diperdebatkan. Terima kasih atas sharingnya itu diperdebatkan. Korelasi itu ada 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 celah-celah perdebatan lah. Tapi kalau logika itu bisa juga diperdebatkan, tapi ke logikanya secara utuh gitu loh. Satu tambah satu sama dengan dua gitu. Nah itu kan logika tuh. Tapi sekarang pertanyaannya adalah yang mana nilainya satu? Ya gitu. Yang mana nilainya satu? Apakah? Nah itu boleh diperdebatkan seperti itu. Tapi ya sebenarnya ini oh, kita harus move on ini dari semua ini tuh ya. Ini sekarang dari perdebatan itu jangan larut-marut lah. Sekarang caranya mencari sumber inspirasi. Oh ini belum nih. Oke, ini nanti saya gerakin ke bawah. Oh ini udah nih. Jadi menuju metode menjadi kreatif itu dia dipelajari. Kamu bisa ngelihat ininya ya. Artinya break the rule. Kamu bisa memperbaiki cara kerja kamu. Kamu bisa mendapatkan cara lihat kamu dengan cara yang berbeda. Dan kamu memahami aspek dan form. Nah ini dia nih aspek dan form. Baik, aspek and form ini terdiri atas berbagai hal, tetapi aspeknya itu adalah nomor satu, kamu tahu bahwa apa sih sebenarnya, nah sekarang formasinya apa? Bentuk kreativitas itu ada. Apa? Nah, bentuk kreativitas itu sebenarnya simple. Dari yang tidak ada menjadi ada. Gitu. Ya, that's it. Ya. Dan itu ada yang seperti ini, ya, hitam putih langsung. Ada yang sifatnya gradual. Nah, sekarang kalau ininya apa? Eh, unsur-unsurnya. Oh, ini formnya ya. Dari nothingness ada change, ada purpose. Seperti itu. Pokoknya, makanya kemarin saya ada change. Wah, ini kreatif banget nih. Karena change itu adanya di tengah gitu. Nanti kamu akan tahu bahwa change itu akan selalu adanya di tengah gitu. Nah, kemudian aspeknya apa gitu. Ya, aspeknya itu adalah ingredients-nya. Ingredients-nya apa kan gitu. Nah, ingredients-nya itu ada banyak ya. Ingredients-nya itu ada yang apa namanya? Ada yang foam, ada yang foam. Ini nih ada aspek, ada elemen dan juga ada faktor. Kalau misalkan begini ya, kalau misalkan saya mau lihat nasi goreng. Kalau nasi goreng itu terdiri atas ini nih ya. eh, kalau bumbu masuknya kemana? Peralatan masuknya kemana gitu kan. Dan kemudian nasi, garam atau apa itu masuknya kemana. Kalau peralatan, nah itu faktor biasanya. Jadi nggak bisa dirasiokan. Faktor itu apa? Faktor itu ya ada bahan, ada alat, ada api. Itu nasi goreng itu. Tapi kalau elemen apa? Gitu. Nah, elemen itu adalah bahan-bahannya tuh. Ya, ini nggak bisa dirasio ini, tapi ini bisa dirasioin nih. Bumbu-bumbunya adalah elemen. Nah, aspeknya yang semua bisa diatur. Garam, merica, ini bisa diatur. Tapi juga bahan-bahan juga bisa ditambah dan sebagainya. Ini perbedaannya di situ. Nah,
Tadi yang saya katakan sebelumnya masalah rasionalitas. Nah, rasionalitas ini kan hubungannya dengan korelasi. Jadi kamu bisa tahu nih kreativitas yang bagaimana yang bisa menciptakan nasi goreng yang nah gitu ya. Tidak perlu misalkan buat nasi goreng yang riwet, kamu buat aja nasi goreng yang pas gitu ya, yang ada yang pakai kecap, ada yang tidak dan sebagainya gitu. Tapi menurut saya sih nasi goreng itu bisa melihat eh, seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan aspek dan form itu mengkait masalah itu ya, unsur dan kita bentuknya. Formnya gimana? Formnya tadi proses. Jadi, jadi sebelum tidak ada menjadi ada gitu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke masalah alam semesta nih. Kalau alam semesta ini buku, maka dengan demikian ada suatu konsep yang mengatakan kita ini sudah selesai, sudah ketahuan. Makanya ada namanya Einstein Block Universe. Jadi kita ini adalah satu lembar aja now seperti ini. Nah, ini sebenarnya di akhir ini sudah kelihatan. Makanya saya akan menjelaskan salah satu ini ya, the method. Nah, ini methodnya ada 4, ada 5. Nanti akan saya jelaskan keempatnya. Dan kemudian nanti ini yang kelima. Nah, yang kelima hubungannya dengan si Rick Rubin ini. Bagaimana penjelasan alam semesta yang ada endingnya dan kaitannya dengan masalah Einstein Block Universe? Jadi saya jelaskan saja bahwa ada seorang ini ya, ada grup musik yang dikelola oleh Rick Rubin. Namanya itu adalah System of a Down. Mungkin kalian sudah ada yang tahu siapa mereka dan mereka itu adalah apa tuh? Grup musik yang dikenal tahun 2001 sih. Sekarang sih kayaknya udah kurang-kurang terkenal mereka ini. Nah, Chop Suey ini adalah lagu yang sebenarnya sedang digarap oleh mereka. Tapi ini eh, eh, bahasanya agak sensitif sih ya, karena judulnya dan juga konsep lagu yang sedang dibicarakan oleh mereka itu ya. Tapi kami silakan cari saja. System of a Down itu adalah grup musik yang dikelola, ya bukan dikelola sih, dimanajerkan gitu ya. Ya, di apa itu kalau gitu namanya? Ya produsernya adalah Rick Rubin, si laki-laki ini nih, yang ada di sebelah ini. Dan kemudian mereka mengalami kesulitan untuk menyelesaikan albumnya, dan kemudian mereka datang ke Rick Rubin. Rick Rubin dia bilang, ya udah, you datang aja ke tempat saya, ya gitu ya, kita ngobrol-ngobrol dan kemudian kita nanti habis ngobrol kita cari ininya lah ya, cari solusinya, ya, dengan cara kreatif. Dan kemudian dibawa nih ke perpustakaan kecil nih yang ada yang punya Rick Rubin. Nah, di sini. Ini ada gambarnya tuh. Nah, Rick Rubin ada di sini nih. Ini perpustakaan punyanya Rick Rubin di sini. Dan kemudian System of a Down, 4 orang ini coba ambil tuh buku-buku yang ada di sini katanya. Ambil buku-buku yang ada di sini dan kemudian masing-masing dari kalian, nah, masing-masing dari mereka itu ngambil buku di sini. Terus kemudian setelah mereka ambil, mereka buku, kata Rick Rubin, kamu tunjuk, buka bukunya, kamu tunjuk langsung. Dan kemudian ditunjuk. Nah, dari lagu ini yang diambil adalah Alkitab. Jadi, eh, jadi eh, ini adalah, nah ini adalah yang dipakai seperti ini. Nah, ini langsung si System of a Down langsung memasukkan ini ke sini. Dan menurut mereka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan lagu ini dengan cara seperti itu diambil bukunya, ditunjuk langsung dibuat, itu langsung jadilah lagu namanya Chop Suey. Nah, Rup Rubin itu memanfaatkan chaos. Dia mengatakan begini, ya menunjukkan jari mereka itu yang mereka lakukan. Apa sih sebenarnya yang dijadikan Rick Rubin? Ini Rick Rubin silahkan kamu cari tahu di YouTube itu. Dia bilang begini, pengalaman saya mengatakan kalau kamu membuka diri dan melihat tanda-tanda alam, dan sebenarnya tanda-tanda alam ini menuju ya dia memberikan tanda-tanda dan it's happening right now when you need them. Jadi yang diperlukan adalah kamu yang penting bisa terbuka aja gitu. Ketika kamu terbuka dengan tanda-tanda ini, nanti alam akan memberikan eh,
apa tuh? Alam akan memberikan tanda-tanda seperti itu. Dan demikian sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya alam semesta ini ya ya bukan alam semesta, mungkin saja tata surya kita ini sebenarnya ada akhirnya. Nah, kemudian kan ada kawan kita, wah nggak mungkin tata surya itu eh alam semesta ini ada akhirnya, kan tetap aja ada sesuatu yang menjadi pilihan kita. Dan itu tadi benar tuh, kawan kalian ada yang mengatakan ya mungkin saja tata surya kita ini eh, ada akhirnya, tetapi alam semesta itu tetap berjalan. Nah, itu menurut saya eh, menarik sih untuk dibahas. Jadi ternyata ada alam semesta di luar tata surya kita gitu. Yang mungkin kita wah butuh eh, apa tuh kemampuan untuk bisa mencapai ke sananya agak-agak berat gitu ya. Jadi dengan adanya salah satu contoh yang saya berikan experimental thinking, saya melakukan sebuah tuh apa yang disebut dengan korelasi. Karena saya melihat dari chop suey dari sini, dari Rick Rubin, langsung saya menyimpulkan bahwa alam semesta ini ada endingnya. Tapi kan orang bilang kata mana ada alam alam semesta berending, kan itu luas banget gitu loh. Kayaknya alam semesta itu kecil betul. Yang ada ending itu tata suryanya. Tapi tata surya kita sepertinya sudah selesai, sudah ada akhirnya. Mungkin kita kita tidak bisa berangkat ke alam surya ke alam semesta lain nih. Kita sebenarnya sudah selesai di sini gitu. Nah, ini kok bisa kayak begitu kan? Nah, ini yang menariknya adalah bahwa hal-hal seperti itu adalah kalau kalian cari ke YouTube dan kamu pelajari kurs gesak di sini, mungkin ada yang suka nonton kurs gesak. Episode terakhir adalah How Time Works. Nah, ini dia. Nah, ini dijelaskan di sini nih. Did the future already happen? Apakah masa depan sudah terjadi? Kan itu ya. Ya, ini dilakukan dengan hal-hal seperti ini dan ternyata menurut kurs gesak hal-hal seperti ini berkaitan satu sama lain dalam suatu konsepsi itu ya, dalam suatu konsepsi apa namanya fisika kuantum dan mereka eh, mengakomodasi dua dua kebenaran sekaligus. Gila nggak tuh? Gimana caranya alam semesta itu berjalan masih ada akhirnya tetapi tidak dan mereka menggunakan nah ini nih apa tuh konsep nih yang kamu boleh lihat di sini. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi hal-hal seperti ini adalah hasil dari pemikiran-pemikiran yang kreatif tuh. Dan hal-hal yang kreatif ini hanya bisa terjadi bagi kalian yang memperluas wawasan, membaca buku, berdialog dengan siapapun, dan yang paling penting adalah belajar untuk mendengarkan. Jadi belajar untuk mendengarkan itu sangat penting bagi kalian yang ingin kreatif. Jadi kamu jangan ngomong dengerin suara kamu sendiri. Jadi kamu harus belajar untuk mendengarkan suara orang lain. Nah, ini adalah baru satu dari form of creation ya, experience, memory, knowledge, question, skeptical thinking. Nah, inspirasinya itu dari sini gitu. Nah, sekarang ya ini source of inspiration. Nah, sekarang bagaimana dengan ideation ya? Nah, saya akan mempersembahkan kepada kalian tiga uh, the how in thinking. There you go. Bukan ini. Iya. Bukan ini. Oh ya ini dia nih. Satu adalah punyanya Graham Wallace, The Art of Thought. Ini pasti kalian sudah tahu lah ya. Preparation, incubation, illumination, verification. Kamu prepare mencari itu ya, mencari inspirasi. Inspirasi dari mana? Ya, dari sini nih. Social media, informasi, memori, advertising campaign dan sebagainya sebagainya. Bukan ini kayaknya template deh kayaknya sempro nih kok ini dihapus aja. Ah, jadi kamu cari ininya apa namanya? Cari inspirasi dari tiga tempat ini. Kemudian yang kamu lakukan selanjutnya adalah apa? Incubation ya, incubation apa sih? Oke, incubation. Incubation itu seperti apa? Incubation itu ya kamu jalan-jalan tadi ya, bengong ya, kamu melamun, kamu melakukan experimental thinking.
Jadi saya ini kalau lagi kerja kalau dikasih, woi lu dikasih waktu seminggu nih. Kalau seminggu itu kan 5 hari kan. Gua nih baca buku apanya 3 hari gitu. Ngelamunnya sehari. Kerjanya cuma sehari. Kayak gitu. Jadi apa ya yang bikin nanti. Jadi kerjanya cuma sehari itu. Nah, seperti ini ya, kamu inkubasi dan kemudian incubation, forget it kalau orang bilang ngelamun ngelamun. Dan kemudian itu kamu akan bisa melihat polanya dan kamu verification, kamu tulis. Nah, oke. Jadi tulisan-tulisan ini yang akan apa namanya, yang akan memberikan suatu konsep bagaimana eh, menjadi kreatif. Ini salah satunya. Nah, nomor dua, bagaimana menjadi kreatif? Ini menggunakan konsep namanya Transcending the Lone Creator oleh Ramzan Nasir. Collaboration, ini harus ada N nih. Collaboration, conversation, nah, creative maturity. Jadi apa yang dilakukan adalah kamu selalu mencari orang untuk kamu dengar. Kamu tidak perlu menjadi orang yang menyelesaikan segalanya. Dan kamu lakukan conversation dengan mereka dan melakukan creative maturity di situ. Kamu menerima kritik, ya. Kamu bisa membuat orang menilai pekerjaan kamu. Dan kemudian you let go. Ya, kamu melakukan dialektika dengan hal-hal seperti itu. Makanya move on, ya. Kamu kerjakan suatu project dengan melakukan collaboration. Kenapa? Kamu supaya mendapatkan suatu feedback. Dan feedback dalam bentuk kritik dan kamu let go. Nah, ini salah satu konsep apa namanya kreatif yang bisa kamu lakukan. Jadi kreativitas itu jangan menunggu dikasih kerjaan, kerjakan dari sekarang. Dengan bagaimana? Ya volunteer work. Ya, kamu berikan orang kesempatan untuk ngobrol, berikan kamu kesempatan orang untuk melakukan, kamu berikan mereka kepercayaan. Ini cara kedua, namanya transcending the lone creator. Nomor tiga, Kirby Ferguson, everything is a remix. Bagi kalian, saya sering kali nih mengulang-ulang kata dia nih, everything is a remix. Bahkan kalau kamu lihat di ini ya, everything is a remix. Remix. Nah, remix lagi. Nah, ini silakan kamu tonton nih, Everything is a Remix ya. Ini bagai kamu melihat bagaimana kreativitas itu terjadi di sini. Nah, lihat di sini ya, kamu tonton nih Kill Bill, Everything is a Remix. Bagaimana itu dilakukan? Ternyata Kill Bill ini mengambil suatu eh, cuplikan film dari berbagai film dan kemudian dipadukan jadi satu. Everything is a Remix. Gimana sih caranya itu kan ya melakukan apa tuh kreativitas dengan cara begitu ya. Nah, nothing is original. Oke. Nih, copy, transform, combine. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. ATM. Ini Kirby Ferguson tuh melakukan ATM, tapi dia nggak menggunakan istilah ATM, tapi copy, transform, combine. Bahkan dia melakukan gambar-gambar seperti ini. Ini adalah contoh eh, kawan kita nih dokumenter. Dia bilang suatu saat gue tanya, kok gue meluk frame kayak begitu? Ya ternyata berkaitan dengan ingatan dia. Dulu mungkin ada tuh nonton film dan gue ngeblok kayak begitu. Diambil tapi dia transform, dia combine. Nah ini pembuat film dari Indonesia, eh, Said Saleh kalau nggak salah. Saidi Saleh. Gue lupa namanya siapa ya. Saidi Saleh. Said Saleh. Saleh. Saleh dokumenter Indonesia. Lupa namanya siapa ya. Ini gue taruh di sini tapi gue lupa nih. Said Saleh. Saidi kali. Saidi. Saidi Saleh. No? Nggak tahu juga nih. Saidi. Sukses. Sidi Saleh. Alah, Sidi Saleh. Sidi Saleh pernah bilang, eh, kok gue ngebloknya kayak gitu. Kok gambarnya kayak begini gitu. Dia bilang, "Oh, kalau gue begini, gila Sidi udah berubah sekarang ya. Udah gemuk nih sekarang. Nih dia nih Sidi Saleh. Sidi Saleh pernah bilang, gue kalau misalkan ngambil gambar seperti itu tuh datang dari mana gitu. Nah, ya mungkin dari ingetannya dia.
datang dari ingatannya dia, terus tapi dia memodifikasi cara ngebloknya gitu. Dan itu terjadi secara naluriah ya. Nah, itu makanya kalau menggunakan copy transform combine itu adalah give me the same thing only different kayak gitu ya. Jadi ini ATM nih, kamu bisa menggunakan tiga hal. Nah, sekarang yang keempat itu apa kan gitu ya. Nah, keempat itu adalah tinkering the ingredients. Jadi tinkering the ingredients itu artinya kamu ngutak-ngatik ingredientsnya. Yang tadi saya katakan ini juga contohnya bagaimana kamu bisa melakukan apa namanya perubahan-perubahan, tetapi tanpa kamu bingung. Eh, Ini caranya gimana gitu ya, tinkering tinkering. Nah, sebenarnya simple ya. Ini juga salah satu konsep kreatif nih. Namanya eh, eh, reframing. Eh, 10 itu nggak selalu 5 tambah 5, tetapi apalah gitu ya. Jadi constant frame dan kemudian reframing ini juga disebut dengan tinkering di ingredients. Jadi bagaimana kamu bisa ngotak-ngatik unsur dan elemennya dan kamu di situ bisa mengkaji, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik seperti itu. Baiklah, kayaknya sudah 40 menit lebih nih saya ngomong. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum kita keluar, sudah. Oke. eh, Silahkan dibuka dulu kameranya. Terus saya mau ngambil foto. Ya, silahkan dulu buka kameranya. Kenapa kalau buka kamera, yang saya tangkap pasti pada ngebetulin rambut itu semua. Ya, oke. Ntar dulu. Oke, oke. Ini connecting siapa sih nih? Connecting nih siapa nih? Ini saya susah nyari jadi nanti nih di absen nih, connecting nih. Cek nih. Jadi kalau si connecting jangan salahin saya itu kalau namanya nggak ini ya. Adel FD. Oke. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu. Langsung ditutup lagi kamera. Cepet banget. Eh, Eh, Mau nanya, Silakan. nanti absennya dari ini ya, dari capture yang ini Iya. kan. Oh iya, soalnya tadi saya lupa absen di list, Mas. Oh, saya kayaknya belum naruh delete deh. Eh, Sengaja itu emang agak siluman tuh. Eh, saya yang absen 60, yang datang cuma 58. Makanya ini akan saya ambil nih dari sekarang. Saya berikan kesempatan nih supaya mereka memperbaiki namanya di sini. Jadi saya nggak ini connecting nih siapa nih connecting? Aduh, paling terakhir nih. Oke ya. Ada Makasih, Mas. Ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi silakan. Atau terkait dengan materi silakan. Kalau kalau enggak ya sudah. Ada pertanyaan terkait dengan absen atau materi? Paling Mas nanti PPT-nya di-share ke Leads ya Mas ya? Ya, PPT-nya ada di Leeds. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Em, saya harap kamu persiapkan ini juga. Setiap kelas mempersiapkan kelompok ya. Itu nanti soalnya pertemuan 4 langsung ada kelompok. Kamu adalah kajian-kajian tuh, kajian-kajian desain dan desain dan kreativitas maksudnya. Kok desain dan kreativitas? Kajian-kajian desain dan kreatif gitu, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, tidak ada saya kira. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan dalam kelas besar ya. Semoga sampai saat itu kalian sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima ya kasih Mas. banyak. Makasih, Yo, Mas. Lanjut. sama-sama. Makasih, Mas. Yo, yo. Wah, ini saya mau tahu. Ini si connecting. Mas, kelompoknya berapa orang ya?
Kelompoknya sih saya akan sarankan kepada ini itunya mungkin maksimal 4 lah gitu. Maksimal 4 tapi boleh ada yang 5 gitu sih. Oke, Mas. Baik, terima kasih. Iya. Oh bener kan connecting. Oh connecting. Ah, siapa nih connecting? Connecting. Nah udahlah. Dadah connecting.